Alhamdulillah, semoga besok-besok sampai seterusnya kita lengkap semuanya ya. Murid-murid itu tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin, semuanya lengkap dan hadir secara rutin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bersedia memimpin doa? Rere dulu. Rere dulu, Ibu. Oh, Rere, ayo silakan, Rere. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa Amin. Terima kasih Rere sudah memimpin doa. Oh iya, kalian masih ingat tidak materi kita kemarin itu kita belajar tentang apa? Di materi PPKN ini? Pancasila. Pancasila, apakah benar kita mempelajari Pancasila? kewajiban. Dan kewajiban itu kan sudah kita pelajari minggu yang sebelumnya. Kemarin kita mempelajari tentang musyawarah. Apakah masih ingat materi tentang musyawarah? Kemarin kita kan diskusi, terus ada yang perbedaan pendapat kita atasi bersama perbedaan pendapat tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar tentang melestarikan keragaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran kita mempelajari materi ini itu untuk apa sih? Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya keberagaman budaya di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh budaya daerah di Indonesia. Ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap menghargai perbedaan budaya. Dan yang terakhir, peserta didik dapat melestarikan keberagaman budaya dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanya dulu nih, apa sih itu budaya? Apakah ada yang tahu? Sudah pernah mendengar apa itu budaya? Ciri khas dari suatu daerah. Ciri khas dari suatu daerah. Ada yang lain? Banyak yang belum tahu ya? Banyak yang belum tahu. Oke, Ibu akan menjelaskan apa sih itu budaya? Sebentar, Ibu sebelum. Jadi budaya itu adalah sebuah kebiasaan dari tiap-tiap daerah dan itu berlanjut dari generasi yang lama ke generasi yang baru. Nah, budaya itu juga bisa disebut sebagai cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh suatu kelompok manusia serta diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi tiap-tiap daerah itu mempunyai budaya yang berbeda-beda. Seperti apa sih budaya itu? Contohnya ada pakaian adat, tarian tradisional, terus ada musik tradisional, ada apa lagi? Senjata tradisional, bahasa, terus kesenian lokal, ada istiadat, ada banyak sekali ya perbedaan. Karena apa sih? Karena Indonesia itu sangat beragam, jadi dari berbagai macam pulau sehingga kita itu setiap daerah itu mempunyai perbedaan kebudayaan. Nah, sebelum itu lanjut, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Di sini ada yang tahu lagu Ayo Mama? Ada yang pernah mendengar? Pernah, itu pernah. Oke, berarti sudah tahu semuanya ya? Ini sering aku. Ibu Farah telat. Farah, Ibu. Ya Allah, bisa dimulai lagi ya Pak? Ya, ambil itu. Satunya yang masih kosong. Kedudukannya lebih apa? Besok-besok jangan diulangi lagi ya. Kamu kok kenapa terus sih? Apa sih? Rumahmu di mana, Farah? Rumahku jauh Bu, lain aja. Banjir Bu. Oh gitu. Sekarang memang usul-usulnya banjir di sini. Minta maaf seperti itu. Oke, Ibu lihat dari tadi kok sudah bosan, kayaknya sudah ngantuk. Jadi ayo kita nyanyi dulu ya. Ibu akan menampilkan sebuah lagu di sini. Nah, ayo kita nyanyi bersama-sama lagu Ayo Mama yang berasal dari daerah Maluku. Jadi makan di pinggir kali, semuanya gigi putih, tawa-tawa manis sekali. Kita punya putih,
Cari makan di pinggir kali, senyumita giginya putih, kalau tertawa manis sekali. Ayo mama jangan marah beta, dia cuma beta. Ayo mama jangan marah beta, lalu anak muda punya biasa. Oke, maaf ya, sisnya sangat jelek, jadi sedikit menghambat, tapi tidak apa-apa karena tadi anak-anak sudah semangat semuanya, jadi bisa terkendali ya. Oke, jadi makna di sini kita akan belajar tentang makna sembunyian Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu sembunyian Bhinneka Tunggal Ika itu bunyinya seperti apa? Berbeda tapi tetap satu jua. Jadi apa sih yang maksud dari berbeda-beda tapi tetap satu jua dengan kaitannya dengan budaya? Jadi meskipun bahasa Indonesia itu memiliki banyak perbedaan budaya, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, memiliki banyak perbedaan tari tradisional, di setiap daerah itu memiliki adat istiadat yang berbeda-beda, itu kita harus tetap bersatu. Jadi tidak boleh terpecah belah hanya karena kita memiliki perbedaan seperti itu. Nah, sembunyian ini berasal dari kitab Sotasoma yang berbulan pada zaman kerajaan Majapahit. Nah, apa hubungan antara Bhinneka Tunggal Ika dengan keragaman budaya di Indonesia? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, hubungannya adalah Bhinneka Tunggal Ika dan sembunyiannya yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua dengan keragaman budaya yang terdiri dari beragam sekali budaya seperti adat istiadat, lagu tradisional, bahasanya pun juga berbeda-beda. Coba anak-anak perhatikan bahasa kita yaitu Jawa Timur dengan bahasa orang Papua sana itu sama apa itu? Beda. Jadi kita itu memiliki banyak sekali perbedaan, bahkan agama juga berbeda-beda, warna kulit juga berbeda-beda. Jadi untuk mempersatukan itu semua, kita tuh harus mempunyai rasa apa? Saling Saling menghormati, terus apa lagi? Menghargai, toleransi. Jadi walaupun kita memiliki banyak sekali perbedaan, kita tidak boleh memiliki sikap etnosentrisme. Apa sih sikap etnosentrisme itu? terlalu menjunjung tinggi budaya sendiri. Masya Allah, kita sekali tetap. Ternyata murid-murid ibu universitas semuanya ya. Iya, tadi malam saya belajar tentang universitas saya. Keren juga sekali. Jadi anak-anak yang lainnya juga harus mengikuti ya. Di setiap hari, walaupun tidak berada di sekolah, itu tetap harus belajar. Dimanapun dan kapanpun kita tidak lepas dari belajar. Seperti itu. Nah, sudah paham kan ini maksudnya hubungan antara Bhinneka Tunggal Ika dengan kebudayaan? Paham. Akan lanjut kalau sudah paham. Nah, yang pertama keberagaman kebudayaan di Indonesia. Yang pertama itu ada adat istiadat. Jadi adat istiadat itu apa sih? Seperti upacara yang ada di setiap daerah itu kan ada berbeda-beda upacara adat. Seperti contohnya di Bali, di sini ada upacara Ngabin. Apa itu? Ngabin. Pembakaran mayat. Pembakaran mayat. Ayo tepuk tangan dulu. Jadi benar ya ketika Kak Valentina tadi, ini punya siapa? Tahu. Kalian tahu ini punyanya siapa? Itu punya Adel itu. Punya kamu Adel itu. Bukan. Saya gitu sih, kok bisa dari sini sih? Kok bisa jadi gimana tadi? Ya tahu. Saya pas sama orang ibumu. Iya, ibu saya. Kok jangan gitu ya? Pasti yang tanya itu sudah jadi motor ya itu. Oke. Pipi. Ya sudah. Ayo usah minta maaf dulu sama Dewi. Minta maaf ya, Dewi. Ya, jangan berulang lagi ya. Nanti aku nangis loh. Ya, oke, kalian sudah berikan. Jadi di sini kita mau buat kesepakatan dulu ya kalau gitu. Yang ramai itu akan dukung. Hubungannya apa ini? Lari. Lari? Iya. Kalau larinya di mana? Di tengah-tengah. Semuanya setuju? Udah. Apa? Yang benar-benar aja deh. Yang di kelas ini deh. Di sini. Maju ke depan. Terus nyanyi. Disuruh jelasin materi aja. Oh iya, disuruh jelasin materi. Siap. ACC. Oke, gitu ya.
Ya. Disetujui? Iya. Nah, jangan diulangi lagi. Iya. Sip, pintar. Oke, ibu lanjut. Tadi sampai mana? Oh iya, ada istiadat upacara di Bali, yaitu ada pembakaran sengaja. Jadi kalau di Bali itu kan kebanyakan agamanya dari agama Hindu. Nah, agama Hindu itu kalau misalkan ada orang yang meninggal, itu pembakarannya itu kalau misalkan orang yang meninggal itu bukan dikuburkan seperti kita, tapi dibakar gitu. Jadi itu merupakan simbol dari penyucian roh. Jadi kalian tidak boleh ya kalau misalkan di Bali nanti kok mengejek budaya dan juga upacara adat mereka, karena berbeda dengan kita, kan kita kan mayoritas di sini umat Muslim, umat Islam. Jadi itu budayanya kalau misalnya ada orang yang meninggal itu dikubur. Sedikit. Kita sedikit apa ini? Ada yang tahu apa kisah? Tahu. Ada sebentar ya itu ya. 1, 2, 3. Maka pisang bermasak, masak sambil diburu pagi-pagi. Dari paman dari kos, bahaya bekok dimakan api, apinya campurkan. Bekok dimakan api, apinya campurkan. Fokus kembali ya. Setelah ada istiadat, ada apalagi sih Bu budaya Indonesia yang kedua ada bahasa. Jadi di Indonesia itu memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Kok bisa sebanyak itu sih ya? Kan yang kita ketahui itu ada bahasa Jawa, isinya ada bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kok bisa sampai 700? Siapa yang sudah bisa menguasai bahasa daerah 700 bahasa? Gak bisa sendiri. Misalnya bahasa Ibu aja. Oh gitu, semua bahasa Jawa bisa ya? Bisa. Oh, kenapa kok gak bisa? Yang dari baju. Oh iya, ya Allah, Ibu lupa, maaf ya ini. Saya ada bahasa Jawa juga ada bahasa Madura. Ya, seperti itu. Karena kita itu macam-macam dari daerah yang berbeda-beda, menurut Ibu ini ya. Macam-macam bahasa di Indonesia itu ada, contohnya ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, Minang, Bugis, Papua, Madura, gitu ya. Oke, seni bahasa ada apa lagi? Makanan. Siapa yang suka makan? Angkat tangan. Saya. Rere gak suka. Ayo Rere, rumahnya mana Rere? Rumahnya Tenggara itu. Rere, pelosok. Makanan khas daerah apa sih? Ayo. Angkring itu apa ya? Roti. Ayam labu. Oh, seperti apa itu isinya? Seperti ayam kampung terus dikasih santannya terus kuning-kuning gitu. Oke. Nah, selain yang ada di Tenggara tadi, di sini Ibu juga sudah mencantumkan contoh-contoh makanan khas daerah dari luar provinsi kita. Yang pertama ada sudah asing ya dengan negara karena makanan paling makan di dunia. Dari mana itu? Sumatera. Terus yang kedua ada anak telur dari Betawi. Ketiga ada Malaysia dari Maluku. Jadi bukan itu ya. Biasanya kalian kan kalau misalkan menemui orang jual pakai dari pinggir jalan itu bahannya dari tepung kanji gitu ya. Iya, dulu. Iya, kalau di sini bahannya dari sagu. Jadi beda ya pakai dia yang kalian biasa beli dengan pakai dia yang ada di Maluku dan juga Papua. Nanti kita pegang dulu. Itu. Oke ya. Ayo, nanti lihat juga Bibi. Loh, tadi kan bahas papeda, terus saya bilang mau beli, terus si Rere ikutan. Seperti ada Bu. Oke, nanti aja ya bahas makanannya karena sekarang tidak harus fokus ke materi. Nanti kalau istirahat itu akan dibebaskan kalian ya di apa aja. Sekarang kita fokus dulu ya ke materi. Ya. Selanjutnya ada musik tradisional. Yang pertama ada sasando dari Nusa Tenggara Timur. Yang ini cara memainkannya itu seperti apa sih Bu? Seperti takbiran penanda. Banyak. Yang kedua ada wanita itu dari Sulawesi. Cara mainnya gimana sih? Dipukul. Dengan sticknya itu ya. Terus yang ketiga ada gamelan. Ini yang sering kita jumpai. Biasanya kita jumpa gamelan itu di acara apa? Wayang. Terus beduk, pernikahan, terus pertunjukan apa? Barungan. Cinta nggak? Iya, itu. Iya itu.
Kemudian, nah di sini ada musik tradisional. Selain yang kita mainkan tadi ada aman pisang, ada ayo mama, di sini juga ibu mempunyai musik tradisional yaitu soleran dari Riau. Kita eksplisit lagi, kita akan berbagi dua kelompok. Di sini kelompok A, sebentar. Ocha, Adel, Nabila kelompok A, Farah, Vivi, dan juga Dede kelompok B. Oke, siap? Jadi cara mainnya gimana sih Bu? Kelompok A menyanyi, kelompok B yang menyambut. Oke, contohnya seperti apa? Ini, yang kelompok A nyanyi ini. Soleram, soleram, soleram. Nah, sama seperti itu sama kelompok B. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Soleram, 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 soleram. Anak manis, jangan dicium. Saya kalau dicium merah pipinya. 1, 2, 3 dan 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, kawan baru. Sayang kawan lama dilupakan jangan. Kawan dapat kawan baru. Sayang kawan lama dilupakan jangan. Kalian kalau ada kawan baru, kawan lamanya dilupakan atau tidak? Oke, itu percaya. Anak murid itu bebek semuanya kok. Nah, yang semuanya terus ini kenapa mau? Ada yang mau dikenalnya. Iya, kalau lagi bu, yang sesuai kesepakatan kita tadi. Ayo, bebek madu, bebek madu. Kita bukan yang baik. Kalau baik itu nggak perlu apa. Adanya aku. Alasan dengannya bisa hilang. Ada jadi apa yang kita ini? Saudara, ayo lagi. Ini ritmenya. Ya, kalau buat ya, sama-sama. Kamu pilih aja. Ayo sebagai teman yang baik harus saling membantu. Ayo kita nyanyi 1, 2, 3. Soleram, 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 anak yang manis, jangan dicium. Sayang kalau dicium merah pipinya. Anak manis, jangan dicium. Sayang kalau dicium merah pipinya. Ya dimaafkan ya Del. Ini anak baik. Oke, selanjutnya kita ke materi kesenian lokal yang beragam. Nah, kesenian lokal itu ada apa saja sih Bu? Yang pertama ada tari saman. Dari mana tari saman? Ada dari Sumatera. Ada dari Sumatera. Iya kita. Perkembangan ya dari SPT-nya yang sudah diberikan tadi. Yang kedua ada paket kulit dari daerah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Di sini kita ada cantik seperti yang ibu pakai di sini. Berarti ibu sudah menunjukkan apa ibu? Melestarikan kebudayaan di Indonesia. Karena kita batik. Iya. Karena kita kan setiap dari apa memakai batik ya. Iya. Rasa cinta dari tanah air juga melestarikan kebudayaan. Sebelumnya ibu mau tanya dulu. Rasa cinta tanah air dan juga melestarikan kebudayaan itu dari nilai Pancasila sila berapa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Kemarin minggu lalu kita bahas masa depan. Ayo, sila berapa? Yang tahu itu masih bintang. 3. 3 siapa dulu tadi? Jadi semuanya juga masih bintang. Selanjutnya ada permainan tradisional. Di sini siapa yang suka bermain? Ibu dulu waktu SD ya, ibu menceritakan ibu dulu waktu SD itu nggak ada yang namanya HP. Jadi ibu tuh sama teman-teman itu bermain permainan tradisional. Makanya anak-anak zaman dulu itu tidak ada yang maksudnya jarang terjadi penyakit yang serius karena
biasanya itu suka berolahraga. Jadi kalau memainkan permainan tradisional seperti ini, ada lompat tali, itu kan sama saja bentuk olahraga ya. Iya. Daripada kalian bermain game, itu hanya namanya saja, bedanya nggak merupakan keinginan. Jadi ibu berpesan kepada anak-anak, pura-puranya bermain game ya, karena itu tidak menyenangkan. Kalau lebih baik kita bermain permainan tradisional, karena di sini selain menyenangkan juga bisa tubuh kita itu bisa bugar karena keluar keringat-keringat. Nah, di sini ada lompat tali. Dikasihkan ya dengan lompat tali. Oke, selanjutnya ada coklat, yaitu javel. Biasanya dimainkan oleh dua orang menggunakan papan juga. Nah, selanjutnya ada selang yang terpanjang. Di sini ada yang permainan selang yang terpanjang. Ya begitu. Ayo kita coba mainkan. Ayo. Jadi namanya gimana sih? Ada dua orang yang jadi musuh, terus yang lainnya itu jadi naganya. Nanti kalau misalkan dua orang itu kan gini, tangannya itu saling gini di atas, terus nanti itu akan memutar lagu, dan itu akan menjadi kalau itu sudah menyakit, nanti bagian musuh itu ke bawah mengangkat si bagian anggota itu naga. Siap? Siap. Terus kalau dua orang, oke siap. Ini jadi musuh ya, dari kita. Saya mau jadi kepala naganya. Oke, nanti kami yang depan ayo berdiri. Iya. Tadi saya Tinggi Bu. Masih yang ada. apa lagi? Jadi ekornya aja Bu. Ya, nggak apa-apa. Jadi ekornya saja. Ayo disusun dulu barisannya. Ayo. Siapa tadi yang pertama? Titi. Terus siapa lagi? Ada. Ini harusnya gimana? Kamu bisa nggak sih? Sudah siap? Sudah ada pertanyaan? Ya, ada ke sini ya. Nanti pertanyaan sini. Gantian, sama sini terus ke sini. Bisa ya? Oke, kita lebih dulu lagunya. Kalian sambil nyanyi ya nanti. Sekarang ibu akan kasih Bibi hadiah. Hadiahnya adalah sebuah pertanyaan. Belajar. Bibi nanti akan saya ini. Jadi kan tadi ibu sudah menjelaskan kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi daerah Bibi yaitu daerah Madura. Kebudayaan apa aja? Banyak Ibu. Ada makanan, ada tarian, terus beragam agama, terus di sana juga dibagi jadi tempat yang Ibu. Itu ada sungai, ada raksasa, ada sampan, pembakaran. Ya, terus kalau makanan daerah sebelah itu ada seperti Madura, terus ada soto Madura juga. Terus kalau tariannya itu ada itu Ibu tadi buat yang aja namanya tari Laudi. Itu gimana ayahnya? Gak tahu juga. Sudah ada lagi? Sudah. Terima kasih Bin untuk tangan ini. Nanti nilai saya 100 ya. Siap, setelah Bibi sudah berani. Nanti anak-anak ibu yang lain, nanti kalau misalkan ibu kasih pertanyaan, kalau bisa jawab, ya nanti ibu nilai 100 sama kayak Bibi gitu ya. Yang kita harus ngerti semuanya. Nah, tadi sudah disebutkan ada sate Madura. Itu kan, iya, sate yang terkenal itu ya. Kalian semuanya pasti sudah pernah makan. Ibu jadi kalian sudah pernah makan. Sate Madura. Ini yang ada Ibu di sini. Iya. Ibu juga suka kok satenya. Ibu mau? Iya, mau dibawakan? Iya. Boleh. Nanti bawa yang
Iya, nanti bisa dibagi sama Nanti ibuku aja sudah buat ibuku ada di sini kok. oh, iya, nanti tak bikin itu. Enggak bisa beli di sana di pasar. Gratisnya. Nah, jadi yang ibu jelaskan tadi yang ingin ditanyakan atau ada yang belum mengerti? Saya Ibu, Yang tidak siapa? saya mau tanya, kenapa sih kita harus belajar tentang keberagaman Ibu? Oh, kenapa sih kita harus belajar tentang keberagaman? Ada yang bisa jawab? Sebelum ibu mencoba untuk menjawab? Ayo. Oke, 100. Ayo. Bisa Kenapa jawab? kita harus belajar? Mungkin agar kita bisa mengenal keberagaman yang Indonesia aja. Sudah? Nah, iya, bagus sekali. Jawabannya sangat amat benar-benar tepat. Kenapa sih kita harus belajar? Kenapa kok nggak kita mempelajari budaya yang ada di daerah kita sendiri? Kenapa kok kita harus mencari informasi tentang budaya lain? Kita harus mempelajari budaya lain? Itu supaya kita bisa mengenal budaya satu sama lain dan kita bisa supaya kita juga tidak merasa budaya dari daerah kita sendiri itu lebih baik daripada budaya lain. Seperti kata Vivi tadi, tidak boleh merasa memiliki rasa etnosentrisme seperti itu. Apakah bisa dipahami Nabila? Bisa. Alhamdulillah. Selanjutnya, nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan, di sini juga ada nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam budaya lokal. Yang pertama ada perbedaan. Tentu saja karena kita terdiri dari berbagai macam kepulauan dan juga di setiap kepulauan terdiri dari berbagai macam daerah dan di setiap daerah itu ada berbagai macam kebudayaan. Jadi budayanya itu berbeda-beda. Nah, yang kedua ada kebersamaan. Kalau misalkan ada perbedaan, kalau tidak ada kebersamaan, maka kita akan terpecah belah. Wilayah Indonesia itu akan tidak sejahtera kalau rakyatnya itu saling merasa kalau mereka itu memiliki budaya yang paling baik daripada budaya yang lain. Nah, oleh karena itu di poin ketiga yaitu toleransi, kita harus memiliki rasa toleransi, saling menghargai, saling menghormati, tidak boleh mengejek budaya yang berbeda dari budaya kita. Yang keempat harus melestarikan, seperti ini memakai berarti di sini sudah membuktikan bahwa itu melestarikan budaya yang ada di Indonesia itu tadi. Nah, ada 17 Agustus itu kan juga ada pertunjukan seperti pertunjukan tari di daerah masing-masing. Nah, itu Ibu harap anak-anak bisa mengikuti, ya, bisa mengikuti tari-tari tersebut, bisa ikut lomba tari mungkin ikut pertunjukannya supaya apa? Supaya anak-anak Ibu ini tidak lepas dari budaya di Indonesia. Bukan hanya budaya seperti ikon, terus kebudayaan negara, tanggal negara, jangan seperti itu ya. Oke, nah kalau semuanya sudah paham, sekarang kita akan mengerjakan LKPD dan juga nanti kalian akan mempresentasikannya. Itu akan membagikan bahan ajar terlebih dahulu. Jadi di sini ada bahan ajar. Nah di sini ada berbagai macam materi tentang kebudayaan di setiap daerah. Nah di sini itu akan membagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Nanti kelompok 1 itu dapat provinsi dari, kelompok 2 dapat provinsi Jawa Timur, dan kelompok 3 dapat provinsi Papua. Nah kalian bisa cari ya di sini kebudayaan apa saja yang ada di Bali, mulai dari makanan adat, tarian, musik gitu ya. Bisa lihat di belakang. Nah, sebentar, itu akan mengambilkan LKPD-nya lebih dahulu. Oke, di sini ada lembar LKPD. Nah, untuk kelompok 1 tadi apa ya? Masih ingat? Bali. Mengerjakan Bali. Di sini Jawa Timur. Di sini Papua. Nah, cara mengerjakannya gimana sih Bu? Di sini kan di cover itu terdapat nama dan juga kelas. Kalian bisa isi nama kelompok dan juga kelas kalian. Jangan lupa nomor absennya ya. Terus yang kedua, kalian buka halaman 2. Nah, di situ kan ada sudah tertera ada tali tradisional, ada senjata tradisional itu jangan lupa diisi di setiap daerah ya. Nanti bisa lihat di bahan ajar yang sudah Ibu berikan seperti itu. Ibu kasih waktu 10 menit ya, cukup ya. Oke,
Oke, silakan berdiskusi. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa tanyakan ke ibu ya. Kenapa? Malu bertanya sesat budaya. Oke, silakan diisi. Gimana? Ada yang kesulitan? Semuanya tersedia kok di jalan aja. Dibaca teman-teman pengajarnya. Adel, apakah ada yang belum dipahami? Alhamdulillah, kalau sudah paham semuanya. Nomor satu gimana lancar? Oh ini rumah dari coba kalian lihat di sini. Rumah ada dari. Nah di sini. Oh ada aling-aling. Berarti ini isinya aling-aling. Oh ya. Sudah ibu. Sudah. Alhamdulillah kelompok kita sudah. Oh ya. Sudah. Sesuai dengan urutan kelompok yang sudah selesai duluan, kelompok 3 bisa perwakilan aja deh mas depan. Kalau Oke, wis. Oke, tadi sesuai urutan yang selesai duluan yaitu kelompok 3. Perwakilan ya? Iya. Ini contoh yang sangat jos Murid teladan ibu. bisa dicontoh ya? Tidak temannya aku ya. Ini juga. Ini teman-teman kebudayaan yang ada di Papua. Untuk upacara adatnya di Papua itu namanya bakar batu. Terus tariannya itu namanya tari perang dan pakaian adatnya itu namanya paeka. Terus Makanan adatnya itu makanan daerahnya itu beda. Terus senjata tradisionalnya itu tombak, yang adanya Hanoi, alat musiknya itu ada tifat, terus lagu daerahnya itu ada pakuse sama bahasa yang biasa digunakan itu bahasa Asmat. Ridwan dulu. Oh iya, itu makanya. Ini musiknya tuh kira-kira cara mainnya gimana? Dipukul. Di waduh. Ya dipukul ya. Kami. Ini silakan dari Mas. Ini ada dua ya. Itu bisa dijual kemana aja. Iya, langsung aja. Ayo baca dan juga baca. Gimana nih? Budaya dari Kebudayaan di Bali, upacara adatnya itu upacara Nagen. Oke, Tarinya tari kecak. si. Terus Pakaian adat wayang sagu. oke, terus Makanannya sate lele itu. oke, terus Biasanya keris Bali. Ya. Rumahnya aling-aling. betul. Alat musiknya gamelan. Oke, terus Lagunya jangkar sama bahasanya bahasa Bali. nice sekali. Ini alat musiknya kan ini gamelan ya. Seperti tadi ada di mana? Gamelan saya juga di Jawa. Namanya gimana? Kumpul. Sip kita. Ya. Ayo Kamila dulu ya. Ayo berada Mbak Kamila. Yang lain apakah ada pertanyaan dari kelompok satu lagi? Jika ada yang tidak ada ibu, semuanya ada. Ayo dibaca ya, ditunjukkan juga ke teman-teman. Gimana? Ini acara dunia itu kebetulan darinya itu rokok, bagian adatnya pakaian lanjutan, Ya. makanannya rawon, hidangan kulit, Ya. Hanya jomblo. Oke. Alat musiknya angklung, lagunya ayudat sama bahasa Jawa. Nah ini alat musiknya atau ini cara memainkannya gimana kira-kira? Ya, ya. Terus ada lagu Rek Ayo Rek ini dari mana? Ya. Oke, ditepukkan dulu. Oke, itu tadi ya. Semuanya senang ya? Senang. Terus ke depannya kalian mau seperti ini lagi atau mau lebih banyak game, banyak nyanyi? Gimana? Game, main lagi. Siap, ibu akan mempersiapkannya. Nah, sebelum itu
Tadi kita sudah belajar apa saja sih, anak-anak? Banyak Banyak itu ada apa aja? Ada terus kita udah tiga. Kemudian itu ada apa saja tadi? Musik banyak sekali ya. Bisa kalian baca-baca itu bahan ajarnya 5. Nah, di sini ada yang mau menyinggung mas, menyinggung terlebih dahulu. Saya dulu. Masya Allah, ya, silakan ya. Budaya lokal merupakan salah satu sekaligus bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Karena negara budaya lokal di Indonesia merupakan wujud dari semboyan bineka tunggal ika yang berarti berbeda-beda tetapi disatukan tujuan. Oke, terima kasih. Itu ya. Oh ya, di depan kita akan belajar tentang wilayah. Kita akan mempelajari wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Ada provinsi, ada pulau, ada kabupaten, kota seperti itu ya. Jadi berharap kalian di rumah belajar, sama-sama juga belajar ya. Nah, besok ibu akan bertanya kepada kalian. Jadi kalau ada yang bisa jawab, ibu langsung kasih bintang 5. Gitu ya. Oke, sebelum pulang, dikasih dulu buku-bukunya. Adalah nanti kalau mau pulang bukunya jangan perhatikan juga ya. Sip. Nah, sebelum pulang ada yang mau titip doa? Siapa tadi sudah ada ya? Ini silakan. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Cici sudah memimpin doa. Nah, setelah ini kalian bisa pulang hati-hati di jalan. Kalau bawa sepeda hati-hati, jangan ngebut-ngebut karena kendaraannya banyak. Oke, itu saja dari ibu. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa. Alhamdulillah.